yang saya lihat belum adanya dituliskan arah sayatan A ke B. Terus kemudian dari peta di sini tolong diperbaiki lagi besar kecilnya huruf curah hujan atau iklim di daerah penelitiannya. Terus apa target atau tujuannya. Kemarin membantu dan membaca juga draftnya peta aliran air tanah dengan peta geomorfo. Arah sayatannya itu dia berapa derajat. Dan juga faktor yang berpengaruh terhadap litologinya. Marilah kita sambut yang meriah, Ibu Nurul Zakia. Silakan, Bu. Dasar Pak Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Septian Vianastra SSIM atas waktunya. Selamat juga ya buat Yoda sudah seminar. Saya pikir tadi itu Yoda alasannya kenapa meneliti tentang air tanah itu karena pembimbingnya adalah Pak Septian. Bukan begitu Yoda? Iya Bu. Nah, mau milih, ya? Mau milih apa Bu? Kata Pak Septian disuruh meneliti di situ karena apa Yoda? Karena saya sendiri. Kok kata saya? Oh, kirain disuruh Pak Septian karena Pak Septian kan memang ahlinya ahli air tanah ya, suka memang apa namanya ngerong-ngerong gitu. Sedot WC ya Bu. Jadi kalau saya lihat di draftnya Yoda itu masih kurang rapi ya draftmu itu, maksudnya spasinya itu gede-gede banget gitu. Kamu ini karena kayak apa namanya kertas atau memang apa namanya lomen atau gimana ya? Tulisanmu ini spasinya itu terlalu besar-besar sama apa namanya jarak antar itu yang font bagian atas itu kayaknya kegedean deh, lebar banget gitu. Kalau saya bandingkan dengan punyanya Hafiz itu masih apa namanya kayak berbeda gitu, nggak tahu apanya ya. Nah itu ya karena kelihatannya nggak rapi gitu, spasinya setelah enter tuh kayaknya gede-gede banget ya. Nah, ada yang cuma satu, ada yang dua spasi kayaknya. Jadi itu mungkin dirapikan dulu ya secara apa namanya penulisan supaya kelihatan enak dibaca gitu. Kemudian di bagian-bagian tertentu memang ada yang tulisannya kecil, ada yang tulisannya gede. Ini mungkin kamu ngeprintnya itu mungkin kayak misalkan di contoh di halaman 22 ya. Itu keterangan di halaman 22 itu keterangan itu kayaknya tulisannya lebih kecil daripada yang tulisan geomorfologi daerah penelitian. Apa mata saya aja ya? Kayaknya sih lebih kecil ya. Nanti dirapikan ya Yoda. Baik Bu. Terus sama yang di bagian itu apa namanya daftar pustaka itu kamu nggak pakai rata kanan kiri, jadinya kelihatannya kayak lari-lari sendiri. Oke, masuk ke pertanyaan. Sebetulnya saya memang bukan ahli air tanah ya, nggak seperti Pak Septian. Jadi kalau dibilang harus membahas itu sebetulnya ya saya hanya sekedar tahu tentang air tanah itu suka gitu ya. Tapi nggak sehebat sehebat Pak Septian. Pak Septian itu kan sampai masuk sumur kayaknya itu ya, sampai ke dalam-dalamnya. Nah ini gini, Yoda, berkaitan dengan latar belakangmu itu kan tujuanmu itu adalah mengetahui arah aliran air tanah dan titik-titik sumur yang tepat. Titik sumur yang tepat. Berdasarkan pemetaan air tanah ya. Jadinya arah aliran air sesuai titik-titik. Jadi kamu tadi mengukur ya. Nah sekarang ini menyambung juga pertanyaannya si Yusril tadi. Sebetulnya apa sih pengaruhnya? Atau apa pengaruh tiga petamu ini ya? Apa namanya? Geomorfologinya terhadap ketinggian dan kedalaman air yang ada di lokasi gitu. Kira-kira apa Yoda? Dari peta geomorfomu itu kan ada datanya, ada juga pengamatan peta lokasi pengukuran air tanah di dan itu hubungannya apa? Hubungan sama itu tadi pengaruhnya terhadap kedalaman sama ketinggian sumur. Itu dulu Yoda. Apa dulu Yoda? Ya, baik Bu. Untuk hubungannya itu kan dari morfologinya itu juga kan berpengaruh terhadap kedalamannya Bu. Ya. Bisa dilihat dari sumur yang di daerah perbukitan atau bukit tersebut kan lebih dalam dibanding yang di daerah tengah itu di LP ya, 1. itu. Nah terus kemudian juga kalau untuk kedalamannya yang berpengaruh
sebenarnya ke ini sih Bu, ke curah hujan sama kedalaman sumur setiap masing-masing warganya, dan juga dari apa namanya, tinggi muka air laut. Di buka air. Ini Ya. kamu ngambil datanya kayaknya di tempat-tempat yang itu ya, yang cuma dataran rendah aja ya? Atau ada yang di dataran tinggi, cuma satu titik ya, di titik kamu 17? Di beberapa yang tinggian juga ada sih Bu, di Ada. LP misalnya. Ntar dulu. Ini seandainya kamu membuat model 3 dimensinya itu lebih bagus loh, kalau bisa sih. Ya nggak Pak Sep? Karena kalau saya kan mikirnya itu, kalau air tanah kan mau nggak mau kan kayak berhubungan dengan kedalaman. Kalau misalkan kalau menurut saya sih, karena saya tuh kayak susah berimajinasi kalau kayak datar kayak gitu ya. Kalau misalkan kayak langsung kayak di bawah mukanya itu kan kelihatan gitu, apa namanya, peran topografinya atau geomorfologinya terhadap apa namanya kedalaman air tanahnya itu kayaknya lebih informatif bagi saya ya, bagi saya sih. Tapi ya nggak apa-apa. Emang bisa nggak kira-kira Yoda? Kalau untuk buat 3D-nya ini kan saya bikinnya pakai ArcGIS ya Bu. Saya lupa Bu, di ArcGIS bisa 3D nggak? Tapi kalau pertama saya bikin pakai aplikasi server Bu. Terus pas Ya. yang di server kan bisa langsung 3D lebih mudah. Ya. Ada tools-nya. Nah, cuman pas saya bikin di server tuh hasil peta air tanahnya malah aneh Bu. Malah nggak nyambung sama dengan data saya ya Bu. Jadi saya kalau ya sudah wis, saya cuma nggak bisa atau enggak gitu, nggak maksa sih, nggak harus. Saya biasanya kalau misalkan tentang air tanah itu kayak imajinasinya itu lebih enak, kayak modelnya ke bawah permukaannya itu loh, kayak lebih informatif gitu. Oke, kemudian untuk itu kesimpulannya, tujuanmu itu sebetulnya arah aliran air tanah itu sebetulnya tujuanmu cuma satu ya. Kemudian di kesimpulan, jadi kesimpulannya itu ada 3. Nah, itu banyak banget ya. Nah, yang mau kamu fokuskan itu sebetulnya dari poin ketiga kesimpulan dan saran ketiga kesimpulan itu, yang paling utama yang mana? yang poin 1 bukan arah alirannya Bu. Pola alirannya. Kemudian Untuk yang kedua dan yang ketiga yaitu secara geomorfologi aja Bu kesimpulannya. Jadi terletak di daerah sini dengan dengan litologi ini gitu. Dan yang keempatnya ya dari hasil data geomorfologi saya kesimpulannya. kalau di Bantul tuh masih banyak sumur-sumur warga ya? Sebenarnya banyak, tapi udah banyak yang ditutup beton Bu. Jadi makanya itu sumurnya nggak bisa banyak banget Bu. Ya sudah. Kemudian satu lagi, di situ kamu sebutkan bahwa aquifer di daerah penelitian itu sebagian besar jenis aquifernya apa? Bebas ya? Bebas Bu. Bebas. Berarti kalau misalkan dalam keadaan musim kemarau gitu, kira-kira berubah nggak ya muka air tanahnya? Berubah Bu. Kira-kira kenapa? Karena kan kalau yang aquifer bebas kan kalau ketika hujan turun kan otomatis si tinggi air sumurnya itu naik. Nah, itu juga saya ngambil datanya tuh jeda sebulan Bu, makanya beberapa apa sih namanya? Tinggi muka air tanahnya ada yang beda 30 sampai 50 cm Bu. Pas penelitian pertama itu kan sebelum hujan. Pas saya ke pemetaan yang keduanya, nah itu habis kemarin-kemarin itu hujan, jadi kemarin jadinya lebih dalam sedikit Bu, sekitar 20 sentian apa ya? Ya sekitar segitu 20-30 cm. Kalau pas kemarau ya lebih dalam ya? Iya, Kamu menyimpulkan karena dia akwir bebas karena apa? karena ya pertama dari apa namanya? Kedalamannya juga sih Bu, sama apa namanya? Morfologi daerah penelitiannya Bu. Ini kan kalau yang dangkal cenderung aquifer bebas Bu. Kalau hubungannya dengan litologinya? Hubungan dengan litologinya ya semakin apa sih, kalau permeabilitasnya bagus kan otomatis air tanahnya juga bagus. Dan kemudian di daerah penelitian saya kan itu rata-rata dari hasil gunung api ya tuh Bu. Jadi masih, bentar ya, ada pesawat lewat. Jadi di situ kira-kira air tanahnya masih bagus nggak kalau dari secara fisik yang kamu teliti di situ ketika kamu ngambil sampel? Di beberapa titik kalau yang di daerah dataran itu masih cukup bagus Bu. Cuman kalau yang mulai ke daerah warga itu
banyak laporan warga waktu saya tanya juga banyak yang tercemar dari kotoran sapi Bu. Itu kan banyak ternakan sapi Bu. Berarti nggak bagus ya di sana ya. Iya. Oke. Cukup bagus sih penelitianmu karena informatif di situ ya. Mungkin itu saja Pak Septian. Saya tidak bisa banyak berkata apa-apa karena saya itu sebenarnya malu dengan dosen pembimbingnya. Sudah ahli air tanah itu pura-pura nanya atau ngetes gitu ya nanti. Terima kasih Pak Septian. Saya kembalikan ke moderator. Pak, itu backgroundnya tuh buru-buru itu mau ngomong hipnotis tak? Iya Bu. Juga ya. Iya, ini tergantung Bu, LMS-nya Bu. Ya, terima kasih Bu Zakia. Sami-sami Pak. Untuk bahasanya, oke Mas Yoda itu tadi yang diminta Bu Zakia ya, ada beberapa data atau tampilan yang kalau masih bisa diperbaiki lebih informatif, karena Bu Zakia ini kesulitan berimajinasi katanya. Jadi 3D-nya kalau memang bisa diperbaiki lebih bagus. Karena yang baper-baper ini ya, bawah permukaan maksud saya, ini kalau Bu Zakia agak sulit membayangkan gitu. Padahal kerjanya geolistriknya. Saya heran juga nih. Gitu, jadi biar lebih informatif. Kemudian saya baru tahu ini ternyata kamu ambil datanya ada di beda waktu ya. Iya Mas Yoda. Iya Pak. Itu berapa sama berapa ininya sumurnya yang di beda waktu itu? Kan 17 nih totalnya. Pokoknya sumur 1 sampai 5 itu lebih awal Pak, lagi pas sebelum hujan Pak. 1 sampai 5, 1 sampai 6 lah sumurnya. Oh sedikit ya, saya kira. Iya, tapi di daerah sama. Jadi makanya pas kemarin saya ke situ lagi, kok lebih dalam. Yang kamu pakai tapi yang data awal tetepan. Kalau 1 sampai 5 iya Pak, karena kan masih sekitaran situ, dekat-dekat juga. Tapi sisanya yang baru yang habis setelah hujan itu. Ini mungkin saran juga ya kalau mau ngambil data terutama yang dianalisisnya bareng, itu pakailah data yang sama waktunya. Karena bisa jadi ini tadi, meskipun bedanya kamu tadi bilang cuman berapa 20-50 cm gitu ya. Tapi karena ini 1 meter atau setengah meter itu sangat berpengaruh nanti ke arah aliran, nanti bisa jadi berbeda analisisnya. Ini penting masih di bawah 1 meter. Nanti kalau sudah di atas 2 meter atau 3 meter itu mungkin berubah arahnya. Bahkan di hari yang sama pun kadang-kadang itu fluktuatif. Misalnya pagi sumurnya dipakai untuk mandi, mencuci gitu kan. Cuma pasti turun meskipun itu musim hujan. Nanti ketika siang hanya dipakai untuk misalnya untuk wudhu, untuk cuci yang lain, misalnya cuci piring dan sebagainya, itu kan mungkin tidak terlalu banyak turunnya. Jadi kalau bisa memang ngambilnya serentak gitu, meskipun jamnya tidak bisa sama ya. Kemudian tadi kedalaman ya, faktor kedalaman tadi saya lihat yang pembahas 1 ada faktor kedalaman. Yang paling mempengaruhi itu kan geologi dan geomorfologi. Kebetulan di tempatmu ini kan relatif datar. Sekarang tinggal kita bayangkan saja kalau di daerah yang lebih ekstrim, misalnya di Pakem sama di Bantul ya, itu kedalamannya lebih dalam yang mana Mas kira-kira kalau di daerah Pakem sama di tempat penelitianmu ini? Yang di Pakem Pak. Pakem. Oke, di Pakem karena memang di satu sisi tempatnya lebih tinggi, tapi kalau kita lihatnya kedalaman justru lebih dalam. Ini ketika kondisinya daerah yang tinggi tadi tidak ada pengaruh struktur atau adanya litologi yang mungkin berpengaruh secara dominan ya, itu tidak. Karena bisa jadi yang tempatnya tinggi kalau pengaruhnya struktur jauh lebih mungkin bisa lebih
lebih dangkal bahkan tidak ada karena mungkin bukan aquifer. Karena tadi juga disinggung sama Bu Zaki ya aquifernya apa gitu kan. Jadi yang faktor kedalaman tadi kalau misalnya sama-sama aquifer bebas, normalnya memang yang lebih tinggi tempatnya itu lebih dalam. Jadi ini dulu sempat ada yang ngeyel gitu ya sama saya gitu ya. Karena datanya dia pokoknya kalau yang lebih dalam itu ngarahnya ke sana gitu. Arahnya. Jadi acuannya sekali lagi yang dipakai adalah muka air tanah, bukan kedalamannya. Karena kalau kedalaman, ya kamu tadi bilang yang di Pakem lebih dalam, yang di Bantul lebih dangkal. Berarti kan arahnya malah ke arah Bantul, ke arah Pakem, ya kan? Iya Pak. Ya itu yang perlu dipahami dulu untuk dasarnya untuk pemetaan. Yang dipakai adalah MAT. Memang yang kita ukur bisanya kedalaman di lapangan ya. Karena kalau MAT harus kita cari topografinya dulu, ketinggiannya berapa, elevasinya berapa. Kemudian tadi aquifer bebas ya, saya menyinggung aquifer bebas. Kamu yakin di sana aquifer bebas? Iya, ya, Pak. Oke, kamu tadi berdasarkan kedalaman ya. Itu dikategorikan aquifer bebas, begitu? Iya, Pak. Nah, sekarang aquifer bebas itu apa tuh sebenarnya? Aquifer yang tidak tertekan oleh ini, Pak. Oleh apa sih? Bukan high ground, oleh permukaan, Pak. Tidak tertekan oleh permukaan. Semuanya ditekan Yang ya. tidak yang tidak tertekan. Nah, iya, kalau aquifer tertekan yang tidak bebas ya berarti ya. Iya. Ini kamu kan tadi menjawabnya langsung ciri-ciri yang di lapangan ya. Ya sebenarnya nggak salah juga, cuman pendekatannya memang di teorinya dulu. Aquifer bebas itu apa? Yang membatasi di atasnya zona aerasi yang tidak jenuh. Kemudian ada zona jenuhnya baru ke lapisan yang impermeable. Jadi berdasarkan ciri-ciri di lapangan itu masuknya yang aquifer bebas. Karena kamu tidak kesulitan mengukur sumurnya. Kecuali kalau di sana ada sumur-sumur yang tipenya tidak sumur bor biasa gitu ya, ada artesiannya, kemudian ada yang sampai mancur ke atas gitu ya. Nah itu baru mungkin bukan aquifer bebas. Jadi dikembalikan dulu ke teorinya, kemudian dicocokkan dengan ciri-ciri di lapangan seperti apa. Oh ternyata masuk. Karena itu nanti juga berpengaruh untuk kedepannya ya, kayak misalnya di saran atau keberlanjutan. Kira-kira ini bisa dilanjutkan penelitiannya tentang apa Mas? Dengan datamu ini. Paling kalau menurut saran saya paling untuk ini dulu sih Pak, kualitas Pak, soalnya ya itu beberapa warga kemarin ngomong sungainya. Sumur si warganya tuh udah ada yang bau sama apa pH-nya tinggi katanya. Bau dan pH-nya tinggi. Oke, ini mungkin jadi catatan juga kalau ada yang penasaran gitu ya, apakah benar kualitasnya berkurang atau tidak sesuai standar, ini bisa dilanjutkan diteliti selain yang kamu tulis di saran tadi itu potensi dan lain-lain ini ya. Oke Mas Yoda, itu kira-kira bahasan seminarmu, silakan nanti diperbaiki. Mau berapa bulan? 2 minggu ya Pak. Oh 2 minggu. 2 minggu Pak. Nanti sudah ditunggu Bu Zakia ya soalnya. Iya Pak. Nanti silakan diperbaiki, dirapikan lagi, termasuk mungkin spasi dan lain sebagainya. Kamu mungkin paling paling mudah di format ulang dulu. Ya ternyata kan matanya Bu Zakia lebih tajam ya, jadi tahu ini terlalu lebar, ini terlalu kecil, ini enggak
rata kiri, rata kanan. Kan tidak setajam mata saya ternyata, matanya Bu Zakia ya. Mata elang kayaknya Bu Zakia. Oke, itu nanti dikonsultasikan, bisa ke saya, bisa ke Bu Zakia, tapi untuk berita acara yang ditulis dari mahasiswa silakan minta tanda tangan dulu ke pembahas 1, pembahas 2, Bu Zakia, baru ke saya. Gitu ya. Jadi revisinya nanti alurnya seperti itu, tapi kalau untuk konsultasi bebas, bisa ke saya, bisa ke Bu Zakia. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Mas Yoda? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Ya, Pak. Karena sudah ada ronde kedua. Langsung. Ini Mas Hafiz masih bergabung? Masih, Pak. Masih. Saya harap nih teman-teman juga masih kuat dan bertahan nanti sampai akhir. Karena nanti dokumentasinya bareng aja ya di akhir, biar sekaligus saja. Mungkin slide-nya bisa ditutup dulu, Mas Yoda. Baik, Pak. Ini langsung ke Mas Hafiz kan, Pak ya? Saya tutup dulu sesi pertama ya. Kayaknya udah nggak sabar Mas Hafiz ini. Oke, untuk itu kita beri aplaus dulu untuk Mas Yoda atas presentasi. Selamat Yoda. Pak, aku lupa masuk ya, Yod. Yo, udah apa Mas? Not tulis aman ya? Yod. Aman, Pak, aman. Aman. Yaudah potong rambut biar nggak kayak cewek sama cowok kalau jalan sama Hafiz. Aduh, teman Bu, perawatan rambut Bu. Nah, kemana-mana berdua lagi kayak Ipin Upin. Dan minion Bu. Yang satu dicat kok Bu. Yang satu rambut nanas Bu. Udah besok potong, Yod. Oke, Iya. itu sesi pertama ya. Mesti kalau bisa 3 sesi sekaligus ya. Saya masuk ke sesi kedua.